Mahasiswa hukum yang juga MKN, ini adalah momen terindah, puncak dari segala ikhtiar Anda di Fakultas Hukum dan Jember. Saat ini Anda akan diyudisi, dibukuhkan ke gelar sarjana Anda sebagai seorang sarjana hukum, sebagai seorang magister penotariatan dan magister hukum. Seandainya Anda ini bertama, saat ini sudah kepompong yang pertama selama 4 tahun ini sudah akan dilepaskan. Kupu-kupu itu sudah sayap-sayapnya sudah mekar, indah, warnanya warna-warni, siap untuk melenggak-lenggok di pelangi raya Indonesia. Karena itu, pertama dan utama saya sampaikan selamat kepada Anda semua para yudisi, karena Anda telah berhasil melewati proses Anda di muka pendidikan kesarjanaan hukum Anda. Karena itu saya berharap keindahan Anda sebagai seorang sarjana hukum yang akan nantinya terbang melintasi dari Aceh sampai Papua, mungkin bahkan ke luar negeri, karena saat ini sudah global, maka tolong jaga keindahan kesarjanaan Anda itu. Dengan cara apa? Dengan tetap berkomitmen bahwa Anda adalah seorang sarjana hukum. Apa sarjana hukum? Sarjana hukum itu sarjana yang mencintai dan mendedikasikan dirinya pada tegaknya keadilan. Apa tiang-tiang dari sarjana hukum? Tiang-tiang sarjana hukum adalah ilmu dan pemahamannya, tahu mana yang adil, mana yang tidak adil. Yang kedua, mampu terampil melayani kebutuhan keadilan masyarakat. Dan yang ketiga, memiliki etik, memiliki spirit dan himmah, semangat untuk menegakkan keadilan. Sekali lagi, tolong pegang ini. Yang Anda cita-citakan, yang Anda perjuangkan adalah 3 hal: mengembangkan terus ilmu untuk mengadilkan masyarakat, yang kedua melayani keadilan masyarakat, dan yang ketiga cinta, semangat, spirit etiknya adalah cinta pada keadilan. Itu tolong pegang. Itu adalah sayap-sayap Anda, sayap-sayap yang mengindahkan diri Anda sebagai seorang sarjana hukum. Tanpa itu Anda kemudian tidak lagi berhak menyandang gelar sarjana. Kemanapun Anda akan hidup sebagai seorang kupu-kupu yang sudah bersarjana hukum, keindahan Anda itu tolong terjaga, bahwa Anda adalah memiliki pengetahuan tentang keadilan, terampil menegakkan keadilan, yang ketiga pintar, bersemangat untuk melayani. Kalau tanpa itu bukan lagi sarjana hukum. Kalau yang terniang di Anda adalah duit, rupiah atau dolar, maka itu bukan sarjana hukum, tapi sarjana mungkin tetangga kita sarjana ekonomi, inginnya untung dulu. Kalau Anda yang kita citakan keindahan dari pasal-pasal, bukan di fakultas hukum ilmunya, tapi di fakultas sastra. Kalau yang Anda yang mimpikan tentang kekuasaan, maka fakultas fisik tempatnya. Tapi Anda adalah diluluskan di fakultas hukum, maka tolong jaga bahwa yang terbersih di benak Anda adalah keadilan. Itu yang pertama, tentang terakhir kalinya saya ingin menitipkan bahwa Anda sebagai seorang sarjana hukum. Yang kedua, bahwa saudara setelah ini akan lulus. Lulus bukan berarti tepuk dada bahwa sudah selesai, tidak. Anda masih butuh banyak hal, ingin cepat kerja. Karena apa? Kalau tidak kerja ya percuma, ilmunya tidak bisa didedikasikan, tidak bisa diamalkan. Ingin cepat membahagiakan orang tua Anda yang telah bersusah payah mengencangkan ikat pinggang demi Anda lulus di fakultas hukum. Demi
mungkin sudah calon pasangan, calon istri, calon suami, bahkan mungkin calon mertuanya sudah menunggu, dan banyak yang perlu Anda bahagiakan. Maka kan Anda ingin cepat-cepat bahagia, ingin cepat-cepat bekerja. Ada dua cara untuk cepat-cepat sukses. Anda terngiang nggak bahwa pada saat masih SD, masih SMP, masih SMA, terngiang tidak bahwa akan menjadi sarjana hukum pada tahun 2018 ini? Mungkin mimpinya iya. Lantas bagaimana Anda untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu? Ya belajar, ya bekerja. Seberapa nasib Anda itu di tangan Anda? Coba seberapa? Seberapa nasib Anda di tangan Anda? Hitung-hitung saja mimpi Anda yang Anda berhasil wujudkan di tahun ini, kira-kira berapa persen? Dan itu karena siapa? Mungkin karena diri ia bekerja, mungkin karena support pacar Anda di Uber, mungkin support sahabat dan teman Anda di Uber, mungkin support orang tua Anda dan lain-lainnya termasuk para dosen di sini. Tetapi sesungguhnya itu semua adalah hanya sebagai upaya ikhtiar. Ada dua cara yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau ingin cepat sukses, ingin cepat dapat pekerjaan, caranya tidak lain, tidak bukan hanya dua hal. Saya akan bercerita dulu karena ini masih jam 9 dan tidak mepet, saya agak panjang saja. Ceritanya begini. Pada suatu hari Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini dua-duanya para imam mujtahid mutlak. Dua-duanya adalah para mufti yang keduanya dianggap sudah mutlak ijtihadnya karena kemampuannya. Pada suatu hari Imam Syafi'i, muridnya Imam Maliki, bertanya, sesungguhnya yang menentukan nasib saya, yang mewujudkan impian-impian itu saya siapa? Tanya Imam Syafi'i kepada Imam Maliki. Karena dua ayat yang sama-sama mendasari. Imam Syafi'i mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dasarnya itu bahwa saya tidak akan berubah dari saat ini kepada besok yang begitu, kecuali karena kemampuan perubahan oleh tangan saya sendiri. Maksudnya apa? Bahwa kalau ingin Anda jadi presiden, ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, maka berjuanglah dengan tanganmu sendiri. Itu dasarnya Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki, tidak. Kenapa? Dasarnya apa? Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau bertakwa kepadaku kemudian berpasrah kepadaku, maka kamu akan aku beri dari apa-apa yang tidak kamu sangka-sangka. Artinya, kalau kamu ingin bermimpi apa-apapun akan diberi oleh Tuhanmu dari jalan yang tidak kamu sangka-sangka. Apa alasannya? Bertakwalah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpasrahlah. Ada dua jalur berarti. Dari kekuatan perubahan tangan Anda sendiri, kemudian dengan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu perdebatan pada malam hari. Siang harinya Imam Syafi'i keluar dari asrama, berjalan menyusuri sungai. Pada saat itu di Baghdad, sampai kepada ada seorang petani yang sedang memanen anggur. Kemudian Imam Syafi'i ingin pada anggur itu. Bagaimana caranya? Kemudian dia melipit-lipit mendekatkan diri kepada si pemanen itu, pada petani yang sedang memanen anggur. Pada saat memanen anggur, kemudian si petani itu tidak kuat,
memanen dan kemudian mengangkat hasil anggurnya. Kemudian Imam Syafi'i membantu. Pada saat membantu kemudian sekalian diminta tolong, kalau begitu tolong itu sekalian tolong panenkan. Kemudian Imam Syafi'i setengah hari bekerja mendapatkan membantu petani anggur. Kemudian Imam Syafi'i setelah setengah hari diberi anggur oleh sang petani. Dibawalah anggur itu ke hadapan Imam Maliki. Disampaikan bagaimana? Ini dulu bahwa benar apa yang saya asumsikan. Apa asumsimu? Orang itu tidak akan pernah berubah tanpa melalui berusaha. Buktinya saya ingin anggur, kemudian saya bekerja untuk anggur ini dan saya diberi sekeranjang anggur. Ini dalilnya. Imam Maliki diceritakan begini, ketawa. Kok bisa ketawa? Imam Syafi'i terkejut, kok bisa ketawa? Iya, kamu sudah membuktikan bahwa suatu kaum tidak akan berubah kecuali dengan kaum itu berusaha berubah. Saya pun akan ketawa ini. Kenapa? Saya tadi malam bermimpi. Mimpinya apa, guru? Tapi ke Maliki. Saya tadi malam bermimpi mendapatkan anggur. Saya tidak berusaha, tapi saya kemudian berpasrah dan berdoa tadi pagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata kamu siang harinya datang dengan membawa anggur. Dari dua-duanya sama-sama bisa digunakan. Tinggal Anda mau pakai yang mana. Kalau Anda merasa memiliki kerjasama yang cukup, maka berjuanglah, tapi jangan lupa berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi bagi Anda yang merasa diri Anda tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, berpasrahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yakinlah bahwa Tuhan lebih besar dari impian-impian. Saya yakin impian ingin jadi konglomerat, ingin jadi macam-macam. Yakinlah bahwa Tuhanmu lebih besar kekayaannya dari yang kamu mimpikan. Itu cerita dari Imam Syafi'i maupun Imam Maliki, bahwa kalau berusaha Tuhan pun akan, katanya dia dan juga Pak Arif, manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh akan disampaikan. Siapa bersungguh-sungguh akan disampaikan. Tetapi jangan lupa juga, siapa yang berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Allah itu lebih besar dari mimpimu. Allah itu lebih besar dari keinginan-keinginan. Maka mulai sekarang tata diri Anda itu, jangan tepuk dada besar dana hukum. Saya 97 lulus, pada saat seperti Anda ini bangga juga, tapi setelah seminggu kemudian bingung. Ada hukum ketika politik, ya kan? Saat ini Anda bangga, padahal mungkin setelah seminggu setelah ini bingung. Mau di Fakultas, mau di Jember sudah tidak mahasiswa, mau pulang kampung malu gitu. Boleh apa ini? Maka sekali lagi, selain dua hal, berusaha dan kemudian berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan lupa banyak-banyaklah menyebut dan juga mengabdikan, mengiang-iang jasa baik orang-orang yang telah memberi jalan kepada saudara. Di awal tadi ada pendidikan kita itu sesungguhnya bukan untuk hanya isi waktu, tidak, tapi sesungguhnya untuk mengiang-iang jasa para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia pada saat ini. Jasa para pendiri Fakultas Hukum dan juga yang telah mendirikan Fakultas Hukum seperti saat ini adanya, dan juga jasa seandainya orang tua Anda mungkin masih hidup, tapi juga mungkin yang telah ada yang meninggal. Ingat-ingatlah mereka. Ingat-ingatlah mereka. Supaya apa? Supaya Anda sekali lagi punya dedikasi, punya mimpi bahwa saya akan menjadi orang-orang kebanggaan sebagaimana orang-orang yang telah mengantarkan saya pada saat ini. Sekali lagi, itu ya. Anda kan ingin cepat-cepat punya kerjaan, ingin cepat-cepat punya jodoh,
punya rumah, punya mobil. Bukan itu saja sebenarnya kan, masih banyak lagi. Maka sekali lagi jalannya tidak lain berusaha atau berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini salah satunya Anda lakukan, saya yakin Anda tidak akan lama lagi akan mendapatkan posisi untuk mengamalkan ilmu saudara. Siap? Saya kira demikian. Yang terakhir, momen Idul Fitri ini saya atas nama pimpinan dan juga atas nama para dosen di Fakultas Hukum dan Jember, kalau ada dalam proses pembelajaran, mulai dari pembimbingan di perkuliahan, pembimbingan pada saat tugas akhir, mungkin ada yang salah. Sekali lagi saya atas nama pimpinan Fakultas Hukum dan Jember dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang salah, ada yang menyakitkan di hati saudara, sampaikan kepada saya semua di sini. Cukup simpan di Fakultas Hukum dan Jember. Kalau ada hal-hal yang baik, silahkan Anda sebarkan di medsos Anda, di IG Anda, di FB Anda, ataupun di Twitter Anda. Biar menjadi bagian dari Fakultas Hukum dan Jember, bahwa Fakultas Hukum dan Jember itu bukan fakultas biasa, tapi Fakultas Hukum adalah fakultas yang sudah layaknya menjadi tempat yang terbaik di jajaran fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi dengan ini kepada para orang tua yang hadir pada pagi hari ini, selanjutnya kami akan serahkan kembali titipan putra putri Anda yang selama 4 tahun, yang selama 2 tahun telah Anda titipkan kepada kami di Fakultas Hukum dan Jember. Kalau ada salah, sekali lagi atas nama pimpinan kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum wa warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan dekan tentang pengukuhan yudisium Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember periode 6 tahun akademik 2017-2018 oleh Wakil Dekan 1. Kepada beliau disilakan. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember nomor 2619/UN 25.1.1/SP/2018 tentang pengukuhan yudisium Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember periode 6 tahun akademik 2017-2018. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang pengukuhan yudisium Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember periode 6 tahun akademik 2017-2018. Kesatu, mengukuhkan Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang berhak mengikuti pengukuhan yudisium Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember periode 6 tahun akademik 2017-2018 sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir. Kedua, daftar nama lulusan yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pengukuhan yudisium Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember periode 6 tahun akademik 2017-2018 sebagaimana yang tercantum pada diktum ke-1 dalam lampiran 1 untuk Magister Ilmu Hukum, lampiran 2 untuk Magister Kenotariatan, sedangkan untuk lulusan Sarjana Hukum Fakultas Hukum tercantum dalam